Bulobo dan Yinnerie. Cerita ini merupakan salah satu versi dari daerah Warikeo dan sekitarnya. Tokoh atau pelaku-pelakunya adalah nama-nama gunung dan bukit. Dahulu kala, di wilayah sebelah matahari terbit, hiduplah seorang laki-laki yang sangat kaya. Ia juga memiliki kekuatan gaib yang sangat jahat. Dengan kata lain, memiliki ilmu hitam yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Laki-laki itu bernama Surulaki. Dengan kekuatan gaib dan ilmu hitamnya itu, ia memaksa wanita-wanita cantik di sekitarnya untuk menjadi istrinya. Bahkan wanita-wanita muda dan cantik yang sudah bersuami pun dipaksanya untuk membunuh suami mereka lalu menikah dengannya. Surulaki juga memiliki pasukan perang yang sangat kuat dan sakti. Kepala pasukannya yang sangat berani dan setia kepadanya adalah Keli Amegelu dan Keli Koto. Sebagai mata-mata Surulaki, Surulaki mengangkat Wolo Watumanu dan Taka Ngorabolo. Ia menugaskan mereka sebagai pengawal atau penjaga perbatasan bagian barat. Di wilayah sebelah matahari terbenam, ada juga seorang laki-laki muda yang kuat dan gagah berani, serta kaya raya bernama Manulalu. Istrinya masih muda bernama Yinnerie. Yinnerie memiliki paras yang amat elok, sesuai dengan namanya yang berarti ibu yang cantik. Mereka belum lama menikah, dan Yinnerie sedang mengandung anak mereka. Manulalu juga mempunyai pasukan perang yang sangat kuat, hampir seimbang dengan kekuatan pasukan Surulaki. Manulalu mempunyai pengawal pribadi yang sangat setia dan gagah berani, yakni Wolobobo dan Wolodero. Wolobobo menjaga keamanan di sebelah utara, sedangkan Wolodero bertugas menjaga keamanan di wilayah sebelah selatan. Pemimpin pasukan lainnya adalah Wololele, Wolorea, Pipiriti, Hobolida, dan Toloroja. Mereka semua ditugaskan menjaga keamanan wilayah, terutama dari serangan atau sergapan Surulaki, musuh utama mereka. Tugas sebagai mata-mata untuk mengawasi pasukan Surulaki di bagian utara diserahkan kepada Wolopore, sedangkan bagian selatan diberikan kepada Wolongizu. Dalam menghadapi musuh, sebagai kunci kemenangan di Tangiwatu, yang berarti tangga batu, diangkat Wolorea sebagai kepala pasukan. Di sini, pasukan Wolorea harus menjebak musuh. Apabila musuh sampai mendekati Manulalu dan Yinnerie, pasukan Wolorea harus merusakkan Tangiwatu atau tangga batu, sehingga musuh terkurung dan tidak dapat kembali. Untuk menjaga diri dari serangan musuh di bagian utara, Manulalu menunjuk pula pemimpin pasukan yang lain
bernama Loboleke, Wolorunu, Lega, Watuata, Wolongada, Lebijaga, dan Pipipodo. Semua kepala pasukan itu dibantu oleh seorang perempuan yang baik hati dan gagah berani, yakni Inelika. Inelika akan membantu menyediakan makanan dan minuman untuk semua anggota pasukan apabila terjadi peperangan. Kelihatan pasukan Manulalu sangat kuat, kompak, dan tak gentar melawan musuh, terlebih saat menghadapi pasukan Surulaki. Dikisahkan bahwa Manulalu sangat sayang kepada istrinya Inerie. Ia tak mau berpergian jauh karena ia tak mau meninggalkan Inerie sendirian. Apalagi di saat Inerie sedang dalam keadaan hamil. Suatu ketika, mata-mata dari Surulaki, yakni Wolo Watumanu dan Taka Ngorabolo, melihat Inerie sedang keluar dari rumahnya. Keduanya sangat tertegun dengan kecantikan Inerie. Cepat-cepat keduanya melaporkan kepada Surulaki, tuan mereka. Mendengar itu, Surulaki tak sanggup menahan gejolak hatinya yang jahat untuk memiliki Inerie. Tetapi ia pun harus berhati-hati karena pasukan yang membentengi Manulalu sangat kuat. Namun, dengan mengandalkan kekuatan ilmu hitamnya, Surulaki mengumpulkan pemimpin pasukannya. Ia mengatur siasat dengan membekali kepala pasukannya dengan ilmu hitam. Namun, karena kejahatan hatinya, ia mengancam akan membunuh barang siapa yang mengkhianatinya. Para kepala pasukan harus berjanji bahwa mereka harus membunuh Manulalu dan membawa Inerie hidup-hidup kepadanya. Surulaki pun bertekad, apabila pemimpin perangnya tidak dapat mengalahkan pasukan Manulalu, maka ia sendiri yang akan memimpin pasukannya melawan Manulalu. Setelah siap semuanya, bergeraklah pasukan Surulaki sesuai dengan perintah. Mula-mula, mereka menyerang pasukan Malanuza. Malanuza menyerah kalah. Tetapi ketika pasukan Surulaki mendekati wilayah kekuasaan Wolopore, pasukan Surulaki mendapat perlawanan dengan kekuatan besar dari pasukan Wolopore dibantu oleh anaknya. Banyak yang tewas dari kedua belah pihak. Walaupun anggota pasukan Surulaki banyak yang tewas, tetapi pasukan Surulaki menang juga. Sedangkan pasukan Wolopore harus menyerah karena kekuatan ilmu hitam Surulaki. Padahal pasukan Wolopore sudah dibantu oleh pasukan dari Toloroja, Hobolida, Pipiriti, Wolorea, dan Wololeke. Wololeke sendiri sebetulnya memiliki pasukan yang kuat. Namun ia kalah karena anak dari panglima perangnya Wolorunu yang bernama Boke, yang berarti si luka, mendapat luka yang tak sembuh-sembuh dan berbau busuk di kakinya. Akibatnya ia dihina oleh Wololeke dan ayahnya Wolorunu. Ia sakit hati karena disisihkan dan tidak mendapat perhatian dari Wololeke dan Wolorunu. Setelah mengalahkan pasukan Wolopore, kini Surulaki harus memimpin sendiri pasukannya.
Hal ini karena pasukan-pasukan Manulalu di bawah pimpinan Wolobobo, dibantu oleh Wolo Lobobutu, Wolongada, Lebijaga, dan Pipo Podo, sangat gagah berani. Sulit mereka diterobosi. Tibalah pasukan Surulaki di tempat penjemuran kepunyaan Manulalu yang bernama Warikeo. Surulaki melihat pasukannya sangat lemah. Dengan kelicikannya, ia meminta berunding dengan Manulalu. Ia meminta agar Manulalu berhadapan muka langsung dengannya di dalam perundingan itu. Manulalu menyetujuinya. Tempat perundingan yang disetujui adalah Rakateda. Setelah bersepakat, Manulalu bersama pasukannya menuju Rakateda. Manulalu meminta agar Surulaki dan pasukannya masuk ke tempat perundingan. Rupanya Surulaki mempunyai maksud jahat. Ia meminta agar hanya ia dan Manulalu yang masuk ke tempat perundingan. Para pengawal keduanya berada di luar ruangan. Manulalu tidak menyadari siasat busuk Surulaki. Ia menyetujuinya dan mempersilahkan Surulaki masuk. Namun, baru saja berhadapan muka dengan Manulalu, Surulaki menghunus pedangnya atau sau dan menebas leher Manulalu. Mendengar itu, Wolobobo dan Woloderu, pengawal Manulalu, menerobos masuk. Sayangnya mereka sudah terlambat. Manulalu pun tewas. Namun sebelum mati, Manulalu sempat melawan dan berhasil menebas bahu Surulaki dengan pedangnya. Surulaki pun terluka, lukanya lebar. Jalan napasnya tak dapat melalui hidung lagi, melainkan melalui bahu. Ia akhirnya cacat seumur hidup. Melihat perkelahian antara Manulalu dan Surulaki itu, pasukan keduanya juga mulai bertempur. Surulaki dapat lolos dan dibawa pulang ke kampungnya di wilayah matahari terbit. Namun